Oke bosku, jumpa lagi dengan aku Eki Setiawan. Oke, di video kali ini aku akan kasih tahu trik buat kalian semua. Bagaimana sih caranya memasang voltmeter 2 in 1. Jadi yang dua mode ya bosku. Yang untuk mengukur tegangan aki dan juga jam. Oke bosku, buat kalian yang penasaran, tonton video aku sampai habis ya bosku. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe sekarang bosku. Karena subscribe itu gratis bosku. Oke bosku, di sini kita langsung saja ke pemasangannya bosku. Oke bosku, jadi di sini aku membeli voltmeter yang 2 in 1 ya bosku, yang dua mode. Yang satunya itu untuk mengukur tegangan aki dan yang satunya juga itu untuk mengatur jam ya bosku. Nah, bentuknya itu seperti ini bosku, dari modis. Di sini itu ada 3 kabel ya bosku di bagian voltmeter ini. Bisa kita cek. Nah, ini kabelnya itu udah aku rangkai ke bagian sini ya bosku. Nah, ke bagian sini ya bos. Nah, jadi di bagian kabel ini tuh ada 3. Di sini aku udah pakai isolasi bakar. Jadi warnanya itu ada 3 ya bosku. Ada merah, ada hitam, dan juga ada hijau. Dikarenakan di sini tuh aku sudah menyambungnya menggunakan kabel warna kuning ini. Jadi aku kasih tanda itu di bagian ini aja ya bosku, di kabel kuningnya. Jadi bawaan voltmeternya itu warnanya itu ada 3 ya bosku, warna merah, hitam, dan juga hijau. Jadi untuk pemasangannya itu kalian jangan kebalik ya bosku, karena kalau misalkan kebalik nanti si jamnya itu bakal kereset lagi dan kereset lagi bosku. Jadi ikutin terus cara aku ini agar kalian itu paham ya bosku, jangan kalian skip. Oke? Oke bosku, untuk pemasangan voltmeternya, langkah yang pertama yang kalian harus lakukan itu kalian harus buka dulu di bagian batok kepala motor kalian. Kemudian lanjut ke bagian samping ya bosku, bagian sayap. Di sini juga kalian buka di bagian sayap sebelah kiri dan juga dasi atasnya ya bosku. Karena untuk menyambungkan kabel dari voltmeter ke aki ya bosku. Oke bosku, di sini kita langsung saja lanjut ke proses pemasangannya ya bosku. Oke bosku, bila kalian sudah membuka batok kepala motor kalian itu, kalian langsung saja ke proses pemasangannya ya bosku. Nah, jadi di sini itu ada 3 kabel ya bosku, ada merah, hitam, dan juga hijau. Jadi untuk kabel merah dari bawaan voltmeter itu nyambungnya langsung ke aki ya bosku. Jadi itu arusnya itu stabil ya bosku, atau selalu menyala. Dan untuk bagian hitam ini, kabel hitam dari bawaan voltmeternya ini nyambung ke kunci kontak output ya bosku. Jadi ketika kunci kontak di on kan itu si voltmeternya itu nyala ya bosku. Dan untuk yang kabel terakhir ini yang berwarna hijau ini tuh nyambungnya ke bagian massa ya bosku. Jadi kalian bebas mau nyambung ke massa kemana aja gitu, mau ke baut atau ke kabel lagi, yang penting itu massa ya bosku. Oke, di sini langsung saja kita ke proses pemasangannya ya bosku. Oke, di sini aku bakar dulu di bagian ujung kabel ini agar bisa disambungkan ke kabel yang lain nih bosku. Di sini aku bakar terlebih dahulu. Oke bosku, langkah selanjutnya kita bakal sambungkan di kabel bagian hitam terlebih dahulu ya bosku. Di sini kita sambungkan ke bagian kunci kontak output ya bosku. Di setiap itu ada di bagian soket berwarna hijau ya bosku untuk kabel kunci kontaknya. Yang ini ya bosku. Nah, yang ini. Di sini kita buka terlebih dahulu si soketnya ya bosku. Nah, sudah terlepas seperti ini.
Langkah selanjutnya kalian tinggal sambungkan si kabel yang warna hitamnya ini ya bosku. Di sini kalian sambungkan ke kabel yang berwarna oranye ya bosku, jangan kalian kebalik. Nanti itu voltmeternya ngaco ya bosku. Di sini kan ada dua kabel, ada warna merah dan juga oranye. Di sini kita sambungkan ke bagian yang oranye ya bosku, atau jalur listrik output dari kunci kontak motor Satria FU. Oke, di sini langsung saja kita masukkan, kemudian kita lipat seperti ini, dan kita masukkan lagi ke bagian si soketnya ya bosku. Bentar bosku, ini kurang sulit. Kita masukkan ke soket yang berwarna oranye. Nah seperti ini. Dengan kita tepukan, lalu kita masukkan ke soketnya bosku. Dan tersisa dua kabel lagi ya bosku, kabel yang warna hijau dan juga berwarna merah. Di sini kita lanjut saja ke kabel yang warna hijau ini bosku. Di sini itu kabel yang warna hijau ini nyambungnya itu ke massa ya bosku. Di sini aku bakal sambungkan ke bagian klakson aja ya bosku. Di bagian bawah itu kan ada baut klakson. Nah di sini aku bakal sambungkan ke bagian klakson aja ya bosku. Nah kurang lebihnya itu seperti ini bosku hasilnya. Dan kita lanjut lagi ke bagian kabel warna merah ya bosku. Nah di sini itu kabel di bagian warna merah itu nyambungnya ke aki ya bosku. Oke, langsung saja kita lanjut ke kabel yang warna merah bosku. Nah oke bosku, jadi si kabel ini tuh sambungan dari kabel merah yang dari voltmeter tadi ya bosku. Jadi di sini kita bakal sambungkan ke kabel yang langsung ke aki. Di sini aku itu membuat kabel lagi bosku. Nah membuat kabel lagi gitu dari aki, kemudian ke sini ke bawah masuknya ya bosku. Kemudian ke sini bosku. Nah di sini kita bakal sambung ke kabel kuning ini bosku. Oke bosku, seperti biasa untuk memutuskan si kabel ini atau agar si seratnya itu timbul gitu ya bosku, terkelupas si kabelnya, kita bakar terlebih dahulu bosku. Di sini kita bakar terlebih dahulu. Nah oke bosku, udah, jadi
kita tinggal bakar saja menggunakan korek gas. Sini kita bakar ya bosku. Nah oke bosku, dan hasilnya itu seperti ini bosku. Kemudian yang selanjutnya kalian tinggal masukkan saja ke bagian yang bisa edit agar rapi. Kalian tinggal masukkan, kalau sudah kalian tinggal rapikan lagi di bagian bodinya bosku. Nah bosku, untuk langkah selanjutnya kita langsung saja ke uji coba pengetesannya bosku, apakah berhasil atau tidak. Di sini kita langsung saja ke pengetesannya bosku. Oke bosku, mohon maaf sebelumnya di bagian masanya itu ada sedikit bermasalah bosku. Tadi aku udah coba namun si voltmeternya itu tidak menyala bosku. Aku coba selidiki, ternyata di bagian masanya itu tidak mau bosku. Jadi di sini aku pindah di bagian masanya ke baut segitiga atas bosku. Kalau di bagian baut probol itu dia mau bosku, nyala. Oke, buat kalian yang penasaran, di sini aku bakal kasih tahu uji coba pengetesannya ya bosku. Oke. Nah oke bosku, jadi di video kali ini aku bakal kasih tahu pengetesannya apakah jalur tadi itu sudah benar atau tidak bosku. Oke, di sini langsung saja kita on kan si kunci kontaknya bosku. Di sini kita on kan terlebih dahulu. Dan alhamdulillah bosku sudah bisa ya bosku. Ini tuh untuk pengaturan jamnya ya bosku. Di sini kita pindahkan di bagian tegangan akinya bosku. Nah, di sini aki punya motorku itu 12,4 volt bosku. Di situ itu sudah termasuk normal bosku. Oke, di sini aku bakal kasih tahu caranya bagaimana cara penyetingan jamnya bosku. Iya. Oke bosku, jadi yang pertama untuk mengatur jamnya itu kalian di sini kan masih tegangan aki ya bosku. Jadi kita pindahkan terlebih dahulu di bagian jamnya bosku. Di sini kita tinggal klik saja sekali. Kemudian di sini kita tekan bosku. Nah, di sini kalian bisa milih ada 24 jam dan ada juga 12 jam bosku. Karena di sini aku pilihnya yang 24 jam, jadi aku pilih yang 24 jam bosku. Di sini kita coba tekan lagi ya bosku. Nah, di sini kita tinggal bisa pilih ada 12 jam dan ada 24 jam bosku. Dikarenakan aku pengennya 24 jam, jadi 24 jam bosku. Tadi itu jamnya itu ada di posisi jam 14.12 bosku. Di sini kita tekan lagi. Kemudian biarkan. Nah, di sini kita tinggal pencet-pencet saja di angka 14. Kemudian biarkan agar pindah bosku. Kemudian di sini kita atur lagi ke 12 bosku. Nah, sudah seperti ini bosku, sesuai dengan jam HP aku. Oke bosku, di sini bakal kita buktikan apakah si jamnya itu ketika kunci kontak off itu akan ngereset lagi atau tidak. Kalau misalkan ngereset lagi berarti itu di jalurnya itu ada yang salah bosku. Oke, di sini kita bakal coba off kan terlebih dahulu, kemudian kita on kan apakah masih 14 atau kembali ke 00 bosku. Di sini kita akan coba tes jalurnya itu benar atau tidak bosku. Oke, di sini kita off kan terlebih dahulu kunci kontaknya, kita off kan. Kemudian kita on kan kembali bosku, apakah si jamnya itu masih jam segitu atau kembali ke 000 atau ke reset bosku. Oke, di sini kita kembali on kan lagi bosku. Oke. Nah, si jamnya itu benar ya bosku, masih 14.214 atau jam 2 lebih 14. Oke bosku, mungkin cukup sekian dulu video dari aku ini, semoga bermanfaat buat kalian semua. Dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe sekarang bosku, karena subscribe itu gratis bosku. Dan dukung terus channel aku ini supaya channel aku ini terus berkembang ke depannya bosku, dan selalu memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat buat kalian semua seputar motor Satria FU bosku.
Oke bosku, saya Eki Setiawan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.